hari ini kita bisa melanjutkan kembali rangkaian rapat koordinasi kita terkait dengan EMIS, yang mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini sampai dengan selesai nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, dan tentu bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sesi pada pagi ini kita akan mendengar atau mendapatkan penjelasan terkait dengan atribut sanitasi, ya, sanitasi madrasah yang memang selama ini kita berkoordinasi dengan UNICEF dan juga lembaga-lembaga lainnya termasuk GIZ dan SNP, bahwa di setiap satuan pendidikan kita memerlukan atau menggali informasi terkait dengan kondisi sanitasi yang ada di masing-masing lembaga atau madrasah. Nah, untuk itu kami mendapatkan titipan karena memang atribut sanitasi ini dipandang sangat penting untuk bisa dimasukkan. Kemudian di pendataan tahun pelajaran 2020-2021 ini kami mendapatkan amanah atau titipan untuk bisa menyisipkan atau menambahkan atribut pendataan sanitasi. Kemarin bisa itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya terkait dengan sanitasi madrasah ini memang saat ini menjadi salah satu syarat lingkungan yang memang harus dimiliki oleh setiap madrasah atau satuan pendidikan untuk bisa memenuhi kebutuhan dari peserta didiknya atau siswa-siswinya. Kemudian ruang lingkup sanitasi madrasah ini atau sekolah ini terdiri dari sarana penyediaan air bersih, kemudian juga ketersediaan toilet atau jamban, kemudian sarana pembuangan sampah, kemudian sarana pembuangan air limbah, dan juga manajemen kesehatan siswi ya yang terkait dengan mungkin menstruasi. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman dari UNICEF, GIZ dan SNP bagaimana penjelasan dari atribut-atribut yang memang sudah tersedia di dalam aplikasi EMIS. Dan pertemuan ini atau kegiatan ini ya tentu diharapkan bisa mendatangkan manfaat terkait dengan pemahaman para operator di tingkat lembaga khususnya baik itu RA maupun madrasah dan juga pondok pesantren terkait dengan bagaimana cara mengisi atribut-atribut data yang memang sudah disediakan di dalam aplikasi EMIS. Ini mungkin sama seperti halnya juga dengan Dapodik yang juga sudah memasukkan atribut ini di pendataan mereka khususnya di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemdikbud. Dan diharapkan juga bahwa setelah adanya kegiatan ini atau katakanlah ini BIMTEK ya, bimbingan teknis penjelasan pengisian atribut sanitasi ini, semoga ke depan data yang dihasilkan dari EMIS terkait dengan sanitasi ini bisa jauh lebih lengkap, kemudian lebih akurat dan bisa diisi dengan seobjektif mungkin sesuai dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan atau madrasah. Nah, kemudian ketersediaan data sanitasi ini tentu diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, kemudian dasar untuk penyusunan perencanaan strategi sanitasi di lingkungan madrasah khususnya demi terwujudnya atau terciptanya lingkungan madrasah yang aman, bersih, dan sehat. Gitu ya. Tentu ini menjadi harapan kita bersama bahwa madrasah pada khususnya ataupun satuan pendidikan di bawah naungan pendidikan agama pada umumnya bisa menjadi satuan pendidikan yang sehat dan juga ramah terhadap peserta didik dan juga guru dan tenaga pendidikan yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini tentu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang memang sudah dicanangkan. Di salah satu poinnya adalah bagaimana sanitasi madrasah ini bisa betul-betul diperhatikan oleh seluruh elemen, oleh seluruh stakeholders, karena memang tujuan dari membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang disabilitas, dan juga gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua itu sudah tercantum di dalam SDGs. Nah, ini tentu
penjelasan yang lebih rinci, lebih detail, mungkin nanti kami mohon untuk bisa disampaikan oleh teman-teman dari UNICEF, GIZ dan SNV ya. Di sini ada Pak Reza, ada Bu Alin, ada Pak Rigil dan juga Bu Sania yang bisa memaparkan substansi dari masing-masing poin dalam pertanyaan yang sudah tercantum di dalam aplikasi EMIS. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik yang melalui Zoom maupun melalui YouTube, untuk bisa menyimak ataupun mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Mari kita buka kegiatan rapat koordinasi pendataan EMIS semester ganjil 2020-2021 untuk khususnya madrasah di hari kedua ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami persilahkan mungkin Pak Reza untuk kali pertama yang akan memberikan pengantar dalam forum ini. Kami persilahkan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Dodi atas pembukaannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Pak Dodi bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua dari Kanwil ya, dari seluruh Indonesia ya Pak Dodi. Ya. Terkait dengan sanitasi madrasah ini. Kami mengapresiasi Kementerian Agama karena sudah memasukkan pertanyaan-pertanyaan kunci terkait sanitasi madrasah. Nah, Bapak Ibu, sebelum nanti akan dijelaskan tentang detail ya, tadi variabel-variabel pertanyaannya, bagaimana pengisiannya, ada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang teknis ya, yang mungkin Bapak Ibu bingung ini bagaimana menjawabnya, nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami, Mas Rigil, Mbak Sania, dan Mbak Alin. Izinkan saya untuk berbagi video, ya, kemudian juga berbagi tentang kenapa sanitasi di madrasah penting. Ya, izinkan saya untuk berbagi video di awal ini, Pak Pak Dodi. Ya, ya silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu, tadi adalah video bumper ya, video yang dipresentasikan ketika peluncuran profil sanitasi sanitasi di madrasah. Nah, profil sanitasi di madrasah ini berdasarkan juga data EMIS ya, data yang dikumpulkan dari setiap madrasah yang tentunya berada di bawah lingkungan
kepengelolaan atau koordinasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa sih sanitasi di madrasah itu menjadi penting Bapak Ibu sehingga perlu ada profil sanitasi madrasah, perlu kemudian kita bersama-sama memperhatikan hal ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, Bapak Ibu, manfaat terbesar sanitasi di madrasah itu adalah meningkatkan atau menjaga kesehatan anak-anak kita semua, begitu. Jadi bukan saja pada era COVID ini sanitasi di madrasah, ya sanitasi ini terdiri dari 3 komponen sebenarnya. Pertama ada air bersihnya, penyediaan air bersih. Kemudian yang kedua ada penyediaan toilet, ya jamban yang terpisah. Dan yang ketiga ada sarana cuci tangan pakai sabun. Tiga hal ini penting, bukan saja pada era COVID ini, begitu. Sejak lama kami sudah melakukan berbagai penelitian dan menemukan fakta bahwa cuci tangan pakai sabun, ya cara yang paling sederhana ini ternyata bisa menurunkan risiko terkena penyakit diare sampai dengan 30%, Bapak Ibu, ya. Nah, apalagi pada era COVID ini kita ketahui bersama cuci tangan pakai sabun ini merupakan salah satu dari 3 perilaku yang paling efektif di dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, manfaat sanitasi sekolah selain kesehatan ternyata juga memiliki dampak positif pada pendidikan. Kenapa? Kalau anak-anak kita sehat, anak-anak kita terhindar dari penyakit, tentunya mereka tidak perlu lagi terkena COVID, ya, tidak perlu lagi kemudian tidak masuk sekolah. Dan sekali lagi penelitian ya yang dilakukan di tingkat global memperlihatkan bahwa ketersediaan sarana sanitasi sekolah ini bisa menurunkan angka ketidakhadiran secara signifikan sampai dengan 50%, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan fakta-fakta yang perlu kita yang perlu kita ketahui bersama, begitu. Jadi ada rangkaiannya. Anak-anak yang sehat, kalau mereka sehat mereka bisa hadir setiap hari di sekolah, menyerap pelajaran dengan maksimal, begitu, dan kemudian berprestasi. Nah, ternyata bukan hanya memiliki dampak positif pada kesehatan dan pendidikan, Bapak Ibu, tetapi yang ketiga adalah manfaatnya adalah mendorong kesetaraan gender. Kenapa kesetaraan gender? Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Dodi dalam pengantar, anak-anak perempuan kita pada usia tertentu ya sudah mengalami pubertas yang ditandai dengan mengalami menstruasi, begitu. Nah, umumnya dulu pada usia SMP ya, madrasah sanawiyah ya kalau nggak salah ya SMP ya. Nah, tapi pada zaman sekarang pada masa belakangan ini usia anak-anak perempuan untuk mulai mengalami pubertas, mulai mengalami menstruasi ini sudah semakin muda usianya, bahkan anak-anak kita yang pada usia sekolah dasar itu sudah banyak yang mengalaminya. Di beberapa tempat misalnya di kota-kota itu kelas 4, kelas 5 itu sudah mengalami. Nah, ini mungkin karena faktor gizi juga ya, asupan gizi, kemudian faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi anak-anak kita sudah mengalami menstruasi di usia yang sangat muda. Nah, apa hubungannya dengan sanitasi di madrasah? Ternyata dampaknya cukup besar. Kami punya penelitian di tahun 2017, Bapak Ibu, memperlihatkan bahwa 1/6 anak-anak perempuan terpaksa membolos sekolah pada saat menstruasi. Kenapa mereka membolos ketika mereka mengalami menstruasi? Karena di sekolah tidak tersedia jamban yang terpisah, tidak tersedia toilet yang nyaman buat mereka, yang membuat mereka merasa bukan perempuan. Sekali lagi saya garis bawahi yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jangan dipisahkan antara guru dan siswa. Jadi saat ini saya lihat banyak sekolah-sekolah yang memisahkan toilet antara siswa dan guru. Nah, toilet gurunya jauh lebih baik, bersih begitu ya, sementara toilet siswa seperti yang kita ketahui bersama banyak yang rusak, kotor, tidak bisa berfungsi. Nah,
Kami mendorong di madrasah dan di sekolah juga untuk bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga guru laki-laki dengan siswa laki-laki menggunakan toilet yang sama, begitu juga dengan guru perempuan dan siswa perempuan begitu. Selain mendorong kesetaraan gender, dampak keempat adalah mendorong anak-anak ini menjadi agen perubahan. Bapak Ibu, jika di madrasah dibiasakan anak-anak kita mencuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah dari toilet, maka mereka akan terbiasa melakukan ini di luar terbiasa di luar kepala begitu, bahkan akan terbawa ke lingkungan keluarganya di rumah, kemudian secara otomatis akan mencuci tangan pakai sabun. Tetapi kalau di sekolah kalau di rumah tidak tersedia sarana cuci tangan dan sabunnya, maka anak-anak kita bisa menjadi agen perubahan. Mereka kemudian meminta orang tua, meminta bapak dan ibunya untuk menyediakan sabun begitu di rumah. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, Bapak Ibu, sanitasi di madrasah dan di sekolah memperlihatkan anak-anak memiliki potensi ini, potensi sebagai agen perubahan. Kita harapkan madrasah juga bisa menciptakan anak-anak sebagai agen perubahan, tidak saja untuk teman-teman mereka di madrasah, tetapi juga kepada orang tua dan juga kepada lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir manfaat sanitasi madrasah adalah pemenuhan hak anak. Jadi Bapak Ibu, sanitasi madrasah itu penyediaan air, sarana toilet dan sarana cuci tangan merupakan bagian dari hak anak yang sudah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 64/292. Artinya apa? Artinya bahwa Bapak Ibu apabila tidak menyediakannya, maka dari itu Bapak Ibu juga belum sepenuhnya madrasah Bapak Ibu memenuhi hak-hak anak ini. Nah, saking pentingnya, karena sangat pentingnya sanitasi di madrasah dan sanitasi di sekolah, di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, ini sedikit tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, Bapak Ibu. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah komitmen seluruh bangsa-bangsa, negara-negara di bawah naungan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk bisa mencapai mewujudkan dunia yang lebih aman, dunia yang lebih sejahtera, dunia yang lebih sehat, ya, dunia yang lebih berpendidikan begitu. Karena saking pentingnya, maka ada 3 tujuan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan sanitasi di madrasah. Sangat erat hubungannya dengan tujuan 4, yaitu menciptakan pendidikan berkualitas. Erat juga dengan kesetaraan gender terkait dengan tadi yang saya bilang, ketersediaan sarana toilet untuk menunjang kebutuhan anak-anak perempuan kita yang mengalami menstruasi. Dan yang terakhir sangat terkait dengan tujuan 6, yaitu penyediaan air dan sanitasi. Bapak Ibu, ada 3 indikator, 3 alat ukur untuk melihat madrasah Bapak Ibu memenuhi target SDGs ini, ya. Karena pemerintah Indonesia sudah mengadopsi SDGs, artinya apa? Di tahun 2030, senang tidak senang, suka tidak suka, semua sekolah dan madrasah harus memiliki 3 hal ini. Yang pertama, harus memiliki akses pada air, ya. Pada air ini, akses layanan dasar untuk air ini berarti di madrasah Bapak Ibu harus punya air yang sumbernya sumber yang layak. Apa saja sumber yang layak itu? Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kami begitu ya, oleh Mas Rigil, Mbak Sania dan Mbak Alin. Kemudian juga di sekolah ada layanan sanitasi dasar. Apa ini sanitasi dasar? Sanitasi dasar itu tersedia toilet, jamban yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Seperti apa karakter atau definisi standar ini nanti akan disampaikan juga gitu. Dan yang terakhir harus memiliki sarana cuci tangan pakai sabun. Bapak Ibu tadi di dalam video ini saya mohon maaf prihatin begitu ya. Kenapa kok masih banyak madrasah-madrasah yang belum punya sarana cuci tangan begitu. Padahal mudah ya. Sarana cuci tangan dengan sabun ini kalau sekolahnya memiliki air, kalau saya lihat tadi grafiknya 80% madrasah di seluruh Indonesia punya air, sarana akses kepada air. Artinya apa? Harusnya 80% juga memiliki fasilitas cuci tangan pakai sabun juga, karena airnya sudah tersedia.
tapi faktanya baru 50%. Nah, ini membuat kami cukup prihatin, dan juga rasa prihatin ini diungkapkan oleh Pak Dokrasa pada saat peluncuran buku profil itu. Kemudian beliau menyatakan bahwa hanya 4 tahun, beliau memiliki program 4 tahun di tahun 2024 untuk jenjang RA dan jenjang madrasah ibtidaiyah, semua harus memiliki sarana sanitasi yang layak, harus memiliki akses air, akses toilet, dan juga akses cuci tangan pakai sabun. Itu komitmen beliau yang kami harapkan juga bisa didukung oleh Bapak Ibu semua yang hadir dalam pertemuan ini. Ini yang tadi saya sampaikan, peluncuran dan sosialisasi profil sanitasi madrasah. Terima kasih kepada Pak Dodi, Pak Zul, begitu yang sudah sangat membantu kami di dalam menganalisa, begitu ya. Kemudian ini menjadi batu loncatan, Bapak Ibu, ini menjadi tonggak yang bersejarah, milestone. Kenapa? Karena baru tahun 2020 ini madrasah di bawah kepengelolaan Kementerian Agama berhasil mengirimkan data ke tingkat global, data ke Sekretariat SDGs terkait dengan capaian sanitasi madrasah. Kami sekali lagi berterima kasih atas dukungan Pak Dodi beserta jajarannya dengan memperbolehkan pertanyaan-pertanyaan sanitasi madrasah dan juga pertanyaan-pertanyaan tambahan, sehingga ini kemudian bisa mendorong selain ketersediaan sarana, juga mendorong agar madrasah menjadi lebih sehat. Ketika sudah menjadi lebih sehat, anak-anaknya juga tentunya prestasinya akan menjadi lebih baik. Ini fakta berdasarkan profil sanitasi madrasah. Tadi Bapak Ibu, 70% baru 3 dari 10 madrasah belum memiliki sarana air yang layak, ya. Sementara untuk sanitasi baru 50%. Yang hijau, yang biru, yang warna jingga ini, Bapak Ibu, itu adalah aksesnya, ya. Jumlah madrasah atau persentase madrasah, semua jenjang. Dari jenjang RA sampai jenjang aliyah, begitu. Sanitasi masih ada 1 dari 2 madrasah yang tidak memiliki sanitasi yang layak, begitu juga dengan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini yang membuat saya, mohon maaf Bapak Ibu, agak sedikit prihatin. Kenapa? Kalau akses airnya 70% yang sudah memiliki air yang layak, harusnya kebersihan ini tidak menjadi masalah. Kenapa masih ada 1 dari 2 madrasah yang tidak punya air, tidak punya sarana cuci tangan? Bapak Ibu, sarana cuci tangan ini tidak perlu tidak perlu kemudian diartikan harus memakai wastafel atau sarana cuci tangan dengan keramik. Nanti teman-teman, Mas Rigil, Mbak Sania, dan Mbak Alin akan menyampaikan kepada Bapak Ibu opsi-opsi ini apa saja sih yang bisa disebut sebagai sarana cuci tangan. Ember dengan keran saja sebenarnya sudah bisa kita sebut sebagai sarana cuci tangan, selama ada airnya, selama ada sabunnya. Ini fakta untuk jenjang PAUD, ya, Raudatul Atfal. Bapak Ibu, saya tidak bisa menyampaikan secara lebih detail, tetapi silakan mengakses buku profil itu untuk mengetahui status provinsi tempat Bapak Ibu, ya. Bahkan ada sampai tingkat kabupaten di situ datanya. Jadi untuk akses air untuk RA yang paling tinggi ada di Kepulauan Riau. Selamat untuk Kepulauan Riau, 89,39%, rata-rata nasional 70,47, ya, RA, dan Sulawesi Barat adalah provinsi yang terendah untuk akses airnya. Begitu juga dengan sanitasi dan kebersihan, ya. Sumatera Utara yang tertinggi, Sulawesi Barat terendah untuk kebersihan, sarana cuci tangan pakai sabun. Di Bali sudah ada 84% madrasah yang memiliki sarana cuci tangan, sedangkan Sulawesi Tengah. Nah, ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua, untuk kemudian Bapak Ibu yang ada di bawah rata-rata nasional provinsinya, untuk kemudian mulai menyusun strategi dan menyusun perencanaan serta kegiatan untuk bisa melakukan pemenuhan akses air dan sanitasi.
Madrasah Ibtidaiyah Jakarta yang tertinggi untuk air, Bangka Belitung dan Bangka Belitung untuk sarana sanitasinya, dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sarana cuci tangan pakai sabun. Kemudian rata-ratanya ya 70% untuk air, 57% untuk sanitasi dasar dan kebersihan dasar, 58%. Jadi sebenarnya secara rata-rata dibandingkan dengan total semua, jenjang madrasah ibtidaiyah ini lumayan di atas rata-rata begitu, rata-rata nasional untuk aksesnya. Tapi masih ada misalnya Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara yang cakupannya sangat rendah, jauh di bawah rata-rata nasional. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Madrasah Sanawiyah, Bapak Ibu, saya tidak ingin berlama-lama untuk slide ini, tetapi slide ini memperlihatkan ya, misalnya di sanitasi dasar untuk Madrasah Sanawiyah, jenjang rata-rata nasional ada di 67, mendekati ke atas ya, ke Yogyakarta. Artinya apa? Artinya masih banyak madrasah yang bagus sebenarnya, karena rata-ratanya itu ada di sebelah atas. Nah, Maluku Utara ini terlalu jauh di bawah. Ini artinya pada jenjang madrasah sanawiyah di Provinsi Maluku Utara ini terlalu terlalu jauh dari rata-rata nasional, mungkin begitu, Bapak Ibu. Ini juga untuk jenjang madrasah aliyah kondisinya bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah kondisi-kondisi akses air, sanitasi dan kebersihan di jenjang madrasah. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan sanitasi madrasah yang lebih baik? Sesuatu perencanaan kondisi yang lebih baik, intervensi yang baik berasal dari data yang baik, ya, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kami berharap pada pertemuan kali ini kita bisa dibantu oleh Bapak Ibu untuk bisa meneruskan informasi kepada semua operator emis yang ada di madrasah untuk kemudian bisa memperhatikan lebih jauh data-datanya. Data-data tambahan, data-data nanti yang akan disampaikan tentang sanitasi di madrasah ini ada berapa, saya lupa tepatnya, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ketersediaan sarana, ada pertanyaan-pertanyaan terkait juga dengan kegiatan-kegiatan PHBS, dan juga ada pertanyaan terkait dengan manajemen sanitasi begitu. Nah, setelah sesi saya nanti akan ada Mas Rigil dan rekan-rekan saya yang lain yang akan menyampaikan lebih detail bagaimana komponen-komponen sanitasi madrasah ini diuraikan dalam bentuk pertanyaan, dan harapan kami adalah operator memasukkan data yang sebenar-benarnya begitu, bukan dibuat buruk begitu ya, kalau misalnya kondisinya memang bagus untuk kemudian mohon maaf misalnya mendapatkan bantuan, bukan juga dibuat baik kalau kondisinya memang membutuhkan peningkatan. Yang kami harapkan adalah data yang merefleksikan kondisi yang sebenarnya sehingga bisa memperlihatkan kondisi sanitasi madrasah yang sebenarnya, dan ini akan membantu kami untuk mengadvokasi bukan saja ke Kementerian Agama tetapi ke Bappenas ya, dan juga ke pemerintah-pemerintah daerah agar bisa membantu meningkatkan sanitasi madrasah di daerah Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ini pengantar dari saya, Pak Dodi, terkait kenapa sanitasi di madrasah menjadi penting dan kenapa kemudian kami melalui bantuan dan fasilitasi Pak Dodi mengumpulkan Bapak Ibu dan memberikan semacam penjelasan lebih detail ini, karena memang sangat terkait dengan kesehatan dan juga kualitas pendidikan anak-anak kita semua, baik yang ada di sekolah maupun di madrasah. Kira-kira demikian pengantar saya, sebelum nanti mungkin rekan-rekan saya yang lain akan menyampaikan materi yang lebih detail. Saya kembalikan ke Pak Dodi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pentingnya komponen sanitasi di satuan pendidikan, khususnya di madrasah dan juga pondok
pondok pesantren. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa semakin menambah pemahaman dan juga kesadaran kita semua akan pentingnya sanitasi di madrasah dan juga kebersihan ya demi terwujudnya siswa-siswi kita dan juga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Baik, selanjutnya kami persilakan teman-teman dari JAZ dan SNP dan juga UNICEF, Bu Alin atau Pak Rigil atau Mbak Sania yang bisa menyampaikan komponen-komponen atau atribut-atribut data yang ditanyakan di dalam pendataan yang ada di aplikasi EMIS. Kami persilakan Pak Rigil. Ya, baik, terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat pagi dan mungkin selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia Timur. Mohon izin saya dan rekan-rekan nanti akan memaparkan 24 pertanyaan yang ada di EMIS terkait dengan sanitasi madrasah. Sebelumnya hanya ada 12 pertanyaan saja. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu lihat ada yang mirip, yaitu memang karena kami tidak mengurangi tapi menambahkan pertanyaan baru yang terkait dengan sanitasi madrasah. Saya mohon izin share. Ya, saya dapat info juga dari Pak Dodi kalau misalkan panduan pengisian ini sudah bisa didapatkan di website EMIS khusus ketika Bapak Ibu login. Ya, gitu. Kita akan melihat pertanyaan satu persatu Bapak Ibu, tapi biar tidak bosan nanti tidak hanya saya saja yang akan memaparkan semua pertanyaan, nanti akan dibantu juga oleh rekan-rekan saya dari SNV, Mbak Sania, dan juga ada Mbak Alin Ardiani dari GIZ. Iya. Oke, kita coba lihat satu persatu. Nah, seperti tadi yang juga dipaparkan oleh Mas Reza, dari 24 pertanyaan ini ada 3 komponen utama terkait sarpras, terkait dengan habituasi ataupun perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga terkait dengan manajemen sanitasi madrasah. Jadi kita coba melihat komponen sanitasi itu tidak hanya dari fisiknya saja, tapi juga dari non-fisik dan bagaimana tata kelolanya. Nah, saya akan coba menyampaikan 8 pertanyaan pertama, Bapak Ibu, yang nomor 1 ini terkait dengan sumber utama air bersih di madrasah untuk kebutuhan sanitasi. Kami memang sengaja membuat panduan ini karena biasanya akan ada persepsi yang berbeda ya, ketika mengartikan apa itu sumur terlindungi, sumur tidak terlihat, pemerintah atau ini yang berikutnya biasanya di daerah-daerah masih banyak yang menggunakan pompa seperti ini ya. Ini adalah sumber air sumur bor atau air tanah, biasanya lebih dari 20 meter kedalamannya, dan cara pengambilannya dengan pompa tangan, pompa listrik, ataupun kincir angin seperti itu. Ini sumur terlindungi, nah ini berarti yang ada bibir sumurnya ya. Air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut diberi pelindung dari pasangan bata atau beton di sekeliling bibir sumur dengan tinggi minimal 1 meter dari atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah. Bapak Ibu bisa lihat di gambar. Lalu ini mata air terlindungi adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. Lalu ada air hujan. Air hujan adalah air yang dikumpulkan dan disimpan dalam tangki atau wadah penampung tertutup lainnya. Lalu ada air sungai, adalah air yang diperoleh dari air permukaan seperti sungai, danau, embung, atau waduk. Nah, ini kita lihat yang di pilihan jawaban H adalah sumur tidak terlindungi. Jadi airnya berasal dari dalam tanah yang digali, namun sumurnya tidak diberi pelindung, baik pada bibir sumur maupun pada lantai sekitar sumur, sehingga berpotensi tercemar dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
Dan ini adalah yang terakhir mata air terlindungi, sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya dan tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci atau lainnya. Nah, pilihan terakhir adalah tidak ada sumber air. Jadi di lingkungan sekolah, di lingkungan madrasah itu tidak ada sumber airnya seperti itu. Ya, itu pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu. Kalau tadi terkait air yang ada kaitannya dengan kebutuhan sanitasi. Yang nomor 2, pertanyaannya terkait sumber air minum di madrasah. Ini menjadi salah satu pertanyaan kunci pada untuk pencapaian tujuan pembangunan global yang tadi disampaikan Mas Reza. Apakah madrasah Bapak Ibu menyediakan air minum? Nah, pilihannya yang pertama disediakan oleh madrasah, disediakan oleh siswa, ataupun tidak ada. Disediakan oleh madrasah ini artinya air bisa bersumber dari air bersih di lingkungan madrasah yang sudah dimasak atau air kemasan yang tersedia secara gratis, seperti ada terlampir di gambar seorang siswi perempuan yang mengambil air dari dispenser ya. Pilihan yang kedua disediakan oleh siswa, artinya siswa bawa botol minum sendiri dan air dari rumah. Atau dia bisa juga membeli air kemasan dari kantin yang ada di madrasah. Jadi itu siswa yang menyediakan. Dan pilihan yang ketiga adalah tidak ada air minum di madrasah, artinya tidak disediakan sama sekali oleh madrasah seperti itu. Yang ketiga terkait dengan kecukupan air bersih untuk kebutuhan sanitasi. Pilihan jawabannya adalah apakah cukup setiap saat atau cukup tapi tidak setiap saat. Nah, kecukupan air ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi setiap hari ya, baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Untuk cukup setiap saat ini artinya jumlah air bersih yang tersedia ini sudah sesuai standar dan bisa digunakan setiap saat. Sementara kalau misalkan cukup tapi tidak setiap saat, jumlah airnya tidak selalu tersedia dan tidak sesuai standar, jadi tidak bisa digunakan setiap saat seperti itu. Jadi bisa saja airnya ada, tapi mungkin pada waktu pagi saja atau pada waktu siang saja, atau dalam seminggu itu ada hari-hari tertentu yang airnya tidak tersedia, nah itu cukup tapi dia tidak setiap saat. Pertanyaan keempat ini terkait dengan fasilitas yang ada hubungannya dengan siswa berkebutuhan khusus ya. Madrasah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus. Pilihan jawabannya hanya ya atau tidak. Seperti apa jamban ramah untuk semua? Di sini ada penjelasannya dan ada ilustrasinya juga. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang kelima terkait dengan jamban ataupun toilet, tipe toilet atau jamban yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua di madrasah. Apakah ada yang punya leher angsa, cubluk dengan tutup, jamban menggantung di atas sungai, cubluk tanpa tutup, dan tidak tersedia jamban. Kita bisa lihat di sini penjelasannya ini ya, jamban itu adalah ruang untuk buang air besar dan atau kecil, dan tipe jamban adalah tipe kloset atau tempat duduk untuk buang air besar yang digunakan. Yang pertama ini leher angsa. Jamban yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf U seperti leher angsa dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Tutup pada lubang tinjanya sehingga dapat terjadi kontak dengan lalat. Dan yang E adalah tidak tersedia jamban. Jadi madrasah tidak memiliki jamban untuk siswa-siswinya buang air di sembarangan di pekarangan atau sungai, rawa, danau seperti itu. Nah, kita harapannya dari pilihan ini madrasah-madrasah ada di pilihan A dan B ya. Jadi yang ada tutupnya ataupun dia tipenya leher angsa seperti itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan manajemen kebersihan menstruasi,
ini sudah jadi kebutuhan karena tadi seperti yang disampaikan Mas Reza, sudah banyak siswi yang mendapatkan haid itu di tingkat madrasah ibtidaiyah. Jadi ini sudah menjadi isu yang perlu ditangani. Terkait dengan ini, pertanyaannya adalah madrasah menyediakan pembalut cadangan. Apakah tidak menyediakan dengan cara siswi harus membeli, ataupun menyediakan dengan cara memberikannya secara gratis. Seperti itu, bisa ditaruh di ruang UKS kalau ada, seperti itu. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu bisa lihat ya, tidak itu adalah tidak menyediakan pembalut cadangan baik di koperasi, ruang UKS ataupun kamar mandi. Menyediakan dengan cara membeli artinya madrasah menjual pembalut baik di koperasi ataupun ruang UKS dan siswi harus membayar. Lalu yang ketiga, menyediakan dengan cara gratis adalah madrasah menyediakan pembalut cadangan yang bisa diambil secara gratis oleh siswi baik di koperasi, ruang UKS ataupun di kamar mandi. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ada kaitannya dengan cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Terkait tadi yang kita sampaikan di sanitasi ini juga perlu ada menciptakan habituasi ataupun pembiasaan sehingga jadi kebudayaan ya. Jangan sampai nanti cuci tangannya selalu menunggu ketika ada wabah saja. Jadi pertanyaan ini kami coba masukkan agar tergambarkan apakah ini menjadi pembiasaan secara rutin dan terjadwal. Jadi jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Apakah seminggu sekali, 2 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu. Harapannya setiap hari ya Bapak Ibu. Di beberapa madrasah ada yang sudah baik melakukan setiap hari, tapi masih dikelompokkan. Misalkan kelas 1 hari Senin, kelas 2 hari Selasa, kelas 3 hari Rabu. Nah, kita harapannya semua madrasah semua level melakukan kegiatan cuci tangan secara bersama. Jadi untuk mempromosikan kebiasaan cuci tangan pakai sabun di 5 waktu kritis. Apa saja 5 waktu kritis ada di sini penjelasannya, yaitu sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan jamban, setelah bermain, dan setelah memegang binatang. Pilihan waktu dapat diisi sesuai jumlah kegiatan cuci tangan berkelompok dalam 1 minggu. Seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 8 terkait juga dengan sarananya, yaitu sarana CTPS, jumlah tempat cuci tangan yang ada di madrasah. Penjelasannya, jadi ini adalah tempat cuci tangan yang beroperasi ya. Artinya ada air mengalir, dan model sarana cuci tangannya bisa beragam seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar seperti ini. Benar tadi sempat disinggung juga, jangan sampai satu komponen dari 3 sanitasi madrasah ini ada yang hilang. Jadi tiga-tiganya ini harus dipenuhi secara paralel. Baik itu fisiknya, yaitu sarana prasarana, kegiatannya, yaitu non-fisiknya, dan juga tata kelolanya. Dan Bapak Ibu, sarana CTPS ini tidak harus yang mewah ataupun mahal, karena lagi-lagi yang paling penting adalah dia berfungsi, digunakan, dan juga ada sabun dan air mengalirnya. Seringkali sudah bagus fasilitasnya, sabunnya tidak ada. Ataupun kebalikannya, anak-anaknya sudah semangat tapi sarananya tidak tersedia, ataupun komponen sarananya ada, sabunnya ada, tapi airnya menetesnya sedikit ataupun tidak ada air tersedia. Jadi mengapa tadi 3 komponen itu harus tetap ada untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan baik. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang paling atas bisa lihat dengan tangki air, dengan wadah air, dengan ember saja, lalu diberikan bolongan kecil untuk menaruh keran ya. CTPS permanen, kalau misalkan Bapak Ibu punya dana lebih, nah ini dengan TV tap, biasanya ini yang paling murah dan paling sederhana yang bisa dibuat oleh madrasah.
hanya butuh penyangga serta jerigen ataupun ini tempat wadah air yang ukuran sedang untuk bisa menampung airnya, dan juga ini yang portable, jadi yang bisa dibongkar pasang dan juga diposisikan, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan opsi yang ada. Jadi bisa memberikan ide buat Bapak Ibu bahwa tidak harus selalu bentuknya yang permanen seperti itu. Lagi-lagi yang penting adalah kegiatannya ada, dilakukan secara rutin dan terjadwal. Jadi itu Bapak Ibu nomor 1 sampai 8 terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di emisi ini. Nah, kita lanjutkan dan saya nanti dibantu oleh Mbak Sania dari SNV untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari pertanyaan nomor 9 sampai dengan nomor 16 seperti itu. Terima kasih Mas Rigil. Selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang giliran saya Sania dari SNV untuk melanjutkan pertanyaan 9 sampai 16 ya. Boleh Mas Rigil aja yang tetap share screen ya Mas ya? Siap. Oke, baik, siap. Untuk pertanyaan nomor 9, Bapak Ibu masih menyambung dari pertanyaan sebelumnya, nomor 8, ini tentang jumlah tempat cuci tangan yang rusak, yang ada di madrasah. Nah, penjelasannya itu adalah tempat cuci tangan yang tidak beroperasi karena memang kondisinya yang tidak lengkap sehingga tidak bisa digunakan. Kalau misalnya yang permanen mungkin kerannya ada yang copot, nggak bisa diputar atau misalnya nggak bisa dipencet begitu ya. Kemudian untuk tipe yang lain mungkin tipe tap ada talinya yang putus atau lepas begitu sehingga fasilitasnya tidak bisa digunakan. Yang rusaknya ini tergantung bentuk tempat cuci tangannya itu sendiri, namun yang pasti adalah kerusakan ini menyebabkan tempat cuci tangan tersebut tidak bisa digunakan. Boleh next Mas Rigil? Nomor 10. Nah, ini tentang apakah sabun dan air mengalir itu tersedia. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, mencuci tangan pakai sabun hanya efektif ketika kita pakai sabun pastinya. Jadi ketika pakai air saja walaupun tangannya terlihat bersih, itu belum efektif untuk menghilangkan kuman yang ada di tangan kita begitu. Pilihan jawabannya ada iya atau tidak. Untuk iya itu sendiri berarti madrasah menyediakan sabun dalam bentuk apapun. Sabunnya itu bisa sabun cair cuci tangan, sabun cair mandi, kemudian sabun batangan, atau bahkan deterjen bubuk, sabun untuk cuci piring, cuci baju, itu semua boleh Bapak Ibu ya. Atau bahkan kalau misalnya saya suka lihat karena sabun cair itu relatif mahal memang, jadi biasanya diakali gitu ya dengan mengencerkan menggunakan air. Jadi kita sebutnya itu air sabun. Itu juga boleh Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya ada air mengalir dan sabun tadi jenisnya apapun itu Bapak Ibu bisa isikan itu jawabannya iya. Tapi kalau misalnya tidak ada sabunnya atau misalnya tidak ada air mengalirnya atau tidak ada dua-duanya itu jawabannya tidak. Begitu, dan ini diisi ketika kondisinya dilihat ketika Bapak Ibu operator mengisi di emis. Jadi ketika observasi tidak ada atau ada itu langsung diisikan ke emis begitu. Next Mas Rigil. Nah, kemudian nomor 11 ini tentang pembuangan air limbah dari jamban di madrasah ya, Bapak Ibu. Di Indonesia kita banyak yang pakai tangki septik, kemudian sayangnya masih banyak juga yang membuang langsung ke selokan atau drainase atau sungai di sekitar lingkungan madrasah begitu. Nah, di pertanyaan ini ada dua pilihannya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL. IPAL ini instalasi pengolahan air limbah. Biasanya madrasah itu bisa tersambung ke IPAL
IPAL yang tersedia khusus di madrasah atau mungkin IPAL yang tersedia di lingkungan sekitar madrasah, mungkin di lingkungan perumahan atau rumah penduduk sekitar madrasah ini bisa, Bapak Ibu. Nah, untuk yang jawaban A, kalau misalnya Bapak Ibu ada tangki septik atau misalnya tersambung ke IPAL, itu nanti lanjut ke pertanyaan nomor 12. Tetapi kalau Bapak Ibu masih membuang air limbahnya langsung ke selokan, ke kali atau ke sungai, nanti nomor 12-nya dilengkap, atau mungkin kalau di emisnya itu langsung nggak bisa diklik ya, nanti lanjut langsung ke pertanyaan nomor 13. Untuk pertanyaan nomor 12-nya, Mas Rigil. Nah, kalau misalnya tadi Bapak Ibu sudah punya tangki septik atau tersambung ke IPAL, berarti itu dari madrasah tuh sudah istilahnya sudah lumayan aman lah gitu ya membuang limbahnya. Nah, tapi yang harus dicek itu tangki septiknya berfungsi atau tidak gitu. Karena kadang kita sebut punya tangki septik, tapi ternyata tangki septiknya rembes gitu ya, bocor bawahnya, kemudian air limbahnya sama-sama aja mengalirnya ke tanah, menyerap ke tanah gitu. Nah, salah satu cara mengecek apakah tangki septiknya ini benar berfungsi atau tidak, itu adalah pengurasan rutin atau penyedotan rutin dari tangki septik tersebut. Kalau misalnya tangki septiknya memang berfungsi mengolah limbah, nanti dari proses pengolahannya itu akan menghasilkan lumpur, Bapak Ibu. Jadi tangki septiknya itu memang harus rutin dikuras setiap 3-5 tahun sekali. Ini rekomendasi dari pemerintah pusat, 3-5 tahun sekali itu harus dikuras sebelum tangki septiknya penuh. Nah, kalau misalnya punya tangki septik, Bapak Ibu perlu mengisi. Apakah kita masuk ke bagian sampah? Nah, nomor 14, pertanyaannya adalah apakah madrasah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas? Pilihannya bisa iya, madrasah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas, atau tidak, madrasah tidak menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas. Jadi kalau misalnya tempat sampahnya tidak di setiap ruang kelas, mungkin hanya di satu lorong itu ada satu begitu ya, bisa dipakai untuk beberapa kelas, itu nanti perlu dijawab di pilihan B yang tidak gitu. Tapi kalau sudah ada di setiap ruang kelas itu pilih A. Nah, untuk yang nomor 15 ini masih tempat sampah Bapak Ibu, tapi ini kaitannya dengan manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi. Salah satu fasilitas yang anak-anak perempuan butuhkan Bapak Ibu untuk mengelola sampah bekas pembalutnya adalah tempat sampah tertutup, sehingga didorong sekali madrasah itu menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan, supaya anak perempuan bisa nyaman, merasa privasinya terjaga ketika membuang sampah bekas pembalut yang sudah dipakai gitu ya. Pilihannya ini ada ya atau tidak. Untuk ya berarti sudah ada tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan. Untuk menghindari pembalut bekas pakainya itu terbawa angin atau dipungut binatang, atau misalnya anak perempuan itu biasanya malu untuk membuang sampah bekas pembalut. Namun kalau memang belum tersedia di setiap unit jamban perempuan, jawabannya adalah tidak, yang B. Lanjut, nomor 16, ini juga sama Bapak Ibu, untuk fasilitas pendukung manajemen kebersihan dan kesehatan menstruasi, madrasah didorong untuk menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan. Selain untuk mengecek kerapian pakaian, perempuan di Indonesia itu memang cenderung mengalami anemia, Bapak Ibu, ketika menstruasi gitu. Jadi kaca ini atau cermin ini bisa digunakan apakah misalnya terlihat muka kita lebih pucat atau lebih letih ketika menstruasi gitu. Jadi bisa dilakukan penanganan jika memang anak perempuannya merasa lebih lemas atau lelah ketika menstruasi. Nah, dengan cermin ini itu akan sangat membantu anak-anak perempuan, sehingga kalau misalnya madrasah memang sudah menyediakan cermin di jamban perempuan, baik itu di koridornya ataupun di dalam masing-masing bilik jamban, itu Bapak Ibu bisa isi iya.
Tapi kalau belum menyediakan, itu pilihnya tidak. Oke. Untuk nomor 17 sampai 24 akan dibawakan oleh Mbak Alin ya, Mas Rigil? Iya, Betul. Oke, Tania. silakan Mbak Alin. Ya, suara saya bisa terdengar? Bisa jelas Mbak Alin. Oke, ya. Lanjut ke nomor 17 ya. Nomor 17 itu masih terkait dengan pembuangan sampah tadi, Bapak Ibu. Namun ini sudah ke tempat pembuangan sampah sementara. Jadi setelah dari sampah-sampah itu dikumpulkan dari sampah di ruang kelas, dari kantin, dari jamban, itu ada lagi tempat pembuangan sementaranya. Saya pernah lihat juga di madrasah itu ada yang tempat pembuangan sementaranya itu di belakang sekolah misalnya digali tapi tidak ditutup. Nah, itu kalau seperti itu jawabannya tidak. Jadi ini karena pertanyaannya madrasah, apakah madrasah
Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 17 ya. Nomor 17 betul ya. Yang tadi sudah saya jelaskan sebagian, tapi mungkin supaya bisa mendapatkan penjelasannya lagi. Ini pertanyaan 17 terkait dengan apakah madrasah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang tertutup. Jadi setelah dari tempat sampah kecil yang ada di kelas, kantin, dan jamban itu tadi dikumpulkan di tempat sampah sementara ini. Tapi tempat sampahnya itu harus yang tertutup ya Bapak Ibu. Kalau memang itu tertutup bisa dipilih jawaban iya. Tapi kalau sudah ada di sekolah tapi tidak tertutup itu bisa dijawab tidak. Dan itu kalau yang tidak itu tidak memiliki, dan juga yang tidak tertutup tadi itu jawabannya tidak. Karena saya pernah melihat juga di madrasah itu ada di belakang sekolahnya tuh ada seperti lobangan sampah gitu, cuman tidak tertutup. Jadi dia mengumpulkan sampahnya di situ, memang ada satu tempat untuk mengumpulkan sampah, tapi dia tidak tertutup. Nah, kalau tidak tertutup seperti itu pilihannya yang tidak. Jadi dia tidak, di mana madrasah itu memiliki tempat pembuangan sampah sementara, namun tidak tertutup atau tidak memiliki sama sekali. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak, ya nomor 18, itu terkait juga dengan sampah. Apakah sekolah sampah dari sekolah itu bisa diangkut secara rutin. Jadi ada mobil atau motor sampah yang datang ke madrasah, lalu dia akan mengangkut sampah yang dihasilkan oleh madrasah tersebut. Kalau itu iya, maka jawabannya iya. Tapi kalau tidak ada pengangkutan dengan dari truk sampah atau motor sampah itu, maka madrasah menjawab tidak. Nah, untuk ini berarti madrasah itu kalau misalnya belum, itu madrasah sebaiknya bekerja sama dengan dinas kebersihan di wilayahnya supaya bisa meminta tolong ada truk sampah atau motor sampah yang melewati sekolah dan mengangkut sampah secara rutin. Ya, selanjutnya Pak. Yang nomor 19 itu terkait dengan apakah madrasah memiliki perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi madrasah. Nah, jadi diharapkan madrasah bisa memiliki alokasi anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana sanitasi madrasah. Itu bisa pengadaannya itu bisa melalui dana BOS, bisa juga DAK atau kontribusi alumni. Jadi memang sekolah memiliki anggaran Bapak Ibu untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Misalnya seperti dicontoh di gambar, kalau ada kerusakan sedikit itu bisa dialokasi, ada anggarannya untuk untuk perbaikannya atau juga untuk pemeliharaannya. Misalnya kamar mandi harus selalu dibersihkan, maka itu madrasah ada anggaran untuk membeli peralatan kebersihan seperti pembersih kamar mandi atau sikatnya, misalnya seperti itu ada anggarannya, maka jawabannya iya. Tapi kalau ternyata madrasah sama sekali tidak memiliki anggaran, maka itu jawabannya tidak. Selanjutnya Pak, nomor 20 itu terkait dengan kegiatan rutinnya. Apakah ada kegiatan rutin yang melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di madrasah? Nah, ini penjelasannya itu diharapkan kalau di madrasah itu bisa ada paling tidak minimal 1 kali seminggu ada jadwal piket membersihkan jamban madrasah misalnya. Terus ada pembiasaan supaya anak-anak itu terbiasa kalau masuk kamar mandi itu menyiram dulu, terus setelah selesai dia mencebok, terus setelah selesai juga dia menyiram lagi. Jadi kondisi jambannya itu selalu bersih, terus juga ada piketnya itu, jadi bisa memantau kondisi jambannya dan juga bisa melaporkan ke guru kalau misalnya ada yang rusak.
pesan PHBS, jadi mereka bisa menyampaikan pesan itu ke teman-teman. Jadi kalau memang ada kegiatan rutin tadi untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di madrasah, maka jawabannya bisa dipilih iya. Tapi kalau tidak ada kegiatan yang melibatkan siswa, itu maka bisa memilih tidak. Lanjut Pak. Selanjutnya itu di nomor 21 Pak, itu ada kaitannya dengan kemitraan. Jadi bagaimana madrasah ini apakah sudah membangun kemitraan dengan pihak luar terkait dengan kegiatan sanitasi di madrasah. Misalnya apakah ada kemitraan dengan pemerintah daerah, apakah ada kemitraan dengan puskesmas, apakah ada dengan perusahaan swasta, apakah ada dengan lembaga non pemerintah, atau tidak ada sama sekali. Nah ini setahu saya ini jawabannya bisa beberapa, jadi Bapak Ibu bisa memilih yang mana yang memang sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, lalu juga di penjelasan berikutnya, di halaman berikutnya, itu ada penjelasan mengenai kalau ada dengan pemerintah daerah, maka itu ada dukungan-dukungan dari pemerintah daerah tersebut ke madrasah. Lalu juga puskesmas, apakah ada kunjungan dari puskesmas ke madrasah untuk melakukan kampanye misalnya PHBS dan juga terkait dengan pembiasaan cuci tangan misalnya, terus pemeriksaan yang kesehatan siswa di madrasah, itu namanya ada kerjasama dengan puskesmas. Lalu juga dengan perusahaan swasta, apakah ada misalnya perusahaan swasta yang membantu madrasah untuk pengadaan CTPS misalnya, sarana cuci tangan pakai sabun, ataukah ada pihak swasta yang menyediakan bantuan sabun misalnya seperti itu dengan madrasah. Jadi madrasah juga dibilang sudah melakukan ada kerjasama dengan perusahaan swasta. Lalu juga seperti lembaga non pemerintah itu apakah sudah ada madrasah melakukan kerjasama misalnya dengan lembaga non pemerintah nasional, internasional yang bentuknya bisa jadi untuk penyediaan infrastruktur atau pelatihan terkait dengan kapasitas sanitasi di madrasah. Dan juga kalau tidak ada sama sekali, Bapak Ibu bisa memilih tidak ada. Ya, lanjut Mas. Nomor selanjutnya terkait dengan nomor 22 itu adalah jumlah jamban murid yang dapat digunakan. Jadi di madrasah misalnya ada jamban khusus laki-laki, jamban khusus perempuan, jamban bersama. Nah itu dilihat Bapak Ibu berapa jumlah pintu jambannya itu yang memang bisa digunakan. Jadi misalnya sudah ada 2 jamban khusus laki-laki, 2 jamban khusus perempuan, namun ternyata satu jambannya tidak bisa digunakan. Nah, itu berarti jawabnya satu laki-laki yang bisa digunakan hanya satu di laki-laki, satu di perempuan. Misalnya seperti itu. Jadi jamban yang berfungsi itu memang harus sesuai dengan kriteria kesehatan, sudah ada air bersihnya, ada bak penampungnya, juga ada dindingnya, ada atapnya, dan dapat dikunci dan mudah dibersihkan. Nah ini ada penjelasan juga Bapak Ibu untuk jamban khusus laki-laki itu memang ada sendiri, dia terpisah dari perempuan. Jamban khusus perempuan itu juga sebaiknya ada sendiri, terpisah dari laki-lakinya. Kalau jamban bersama adalah jamban yang digunakan bersama dari pihak untuk anak murid laki-laki dan murid perempuan. Nah selanjutnya juga ada nomor 23 Bapak, itu Bapak Ibu ini terkait dengan jamban murid yang tidak dapat digunakan. Nah ini nanti dituliskan di sini berapa jamban yang tadi misalnya sudah ada 2 laki-laki tapi satunya tidak bisa digunakan, itu dituliskan di sini. Satu misalnya tidak bisa digunakan untuk yang laki-laki, satu yang untuk perempuan tidak bisa digunakan. Nah yang tidak bisa digunakan ini jambannya kondisinya tidak dapat berfungsi sehingga tidak bisa digunakan misalnya karena rusak, tidak bisa disiram misalnya, terus tidak bisa dikunci atau tidak ada air atau kotor dan bau, jadi atau lokasinya jauh jadi tidak pernah digunakan. Nah itu juga dituliskan di sini.
Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Selanjutnya, Pak, itu ada nomor 24. Itu terkait dengan apakah madrasah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi, edukasi. Nah, media KIE ini bisa mencakup video, gambar, poster, pamflet, buku, komik, buletin, apapun yang ada di sekolah yang biasa digunakan harian untuk melakukan kampanye. Jadi diharapkan sekolah bisa memiliki media KIE ini. Dan itu bisa selanjutnya Pak disampaikan kondisinya di mana saja pesan-pesan kesehatan ini sudah ada ditempelkan. Misalnya poster cuci tangan pakai sabun, apakah sudah ada penyampaian pesan ini oleh guru kampanyenya misalnya. Nah, lalu posternya itu atau KIE-nya itu ada di kelas, ada di toilet, ada di selasar, ada di ruang UKS dan di kantin. Jadi ini pesannya Bapak Ibu, dan lalu nanti Bapak Ibu bisa pilih apakah tentang CTPS ini misalnya sudah disampaikan oleh guru, apakah tentang kebersihan dan kesehatan haid tadi atau menstruasi tadi sudah disampaikan. Kalau sudah disampaikan oleh guru bisa jawab iya. Nah, lalu apakah sudah ada posternya ditempelkan di ruang kelas, toilet, selasar, dan UKS dan kantin? Kalau iya bisa dipilih iya. Kalau tidak bisa dipilih tidak. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga ada tentang kebersihan dan kesehatan. Misalnya, mari kita menjaga kesehatan dan kebersihan, atau kebersihan adalah bagian dari iman. Misalnya, kalau sudah ada poster-posternya di kelas, di toilet, di selasar, itu bisa jawab iya. Tapi kalau tidak, itu bisa jawab tidak. Lalu selanjutnya seperti tadi, pemeliharaan dan perawatan toilet itu kan penting ya Bapak Ibu, jadi itu diharapkan bisa disampaikan oleh guru, diingatkan agar anak-anak selalu menyiram toiletnya setelah dipakai, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa jawab iya kalau sudah disampaikan, tapi kalau belum bisa jawab tidak. Lalu kalau sudah ada KIE-nya atau poster-posternya untuk mengingatkan anak-anak dilakukan itu di ruang kelas, toilet, selasar, UKS, dan kantin, itu bisa jawab iya, tapi kalau belum bisa jawab tidak. Nah, lalu lanjutnya ada pesan tentang keamanan pangan, misalnya terkait dengan makanan bergizi, gizi seimbang, misalnya isi piringku, misalnya itu kalau memang sudah disampaikan oleh guru itu bisa dijawab iya. Informasinya di kantin, di ruang lainnya itu juga bisa jawab iya. Dan juga tentang pesannya tentang minum air. Itu juga kalau guru sudah mengingatkan atau sudah menyampaikan itu bisa jawab iya, atau kalau belum ada pesan-pesan ini posternya itu bisa dijawab tidak. Nah, kalau sudah ada poster misalnya tentang minum air yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak misalnya 8 kali sehari misalnya seperti itu, kurang lebih itu bisa disampaikan dijawab iya di kantin misalnya sudah ada posternya, atau di ruang UKS, atau di selasar, di toilet, atau di ruang kelas, itu ada ada posternya, itu bisa dijawab iya begitu. Ini adalah nomor terakhir Bapak Ibu untuk pengisian panduan pengisian sanitasi madrasah. Selanjutnya saya serahkan ke Rigil untuk mungkin kalau ada tanya jawab dan sebagainya bisa kami jawab. Begitu. Silakan Gil. Terima kasih Mbak Alin. Ya, Bapak Ibu, itulah 24 pertanyaan terkait dengan emis sanitasi madrasah. Jadi 12 pertanyaan itu pertanyaan yang lama dan ada 12 tambahan pertanyaan baru yang mencakup tidak hanya komponen fisik saja, tapi ada non-fisik dan juga manajemennya. Apakah ada, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu dari Bapak dan Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin selama ini ada pertanyaan yang disampaikan oleh para operator lembaga kepada Bapak Ibu, mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini terkait dengan pengisian atribut sanitasi ini. Dan panduan pengisian ini juga sudah ada di emis ya Pak Dodi. Jadi buat yang
tidak mengikuti secara lengkap bisa mengunduhnya atau mendownloadnya di EMIS. Begitu ya Pak? Ya, betul. Bertanya Pak tadi. Ayo silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari GIZ, ini mungkin pertanyaan secara umum dari misalnya dalam seprovinsi kami, misalnya dari proses pengisian sanitasi yang dilakukan oleh madrasah ini, misalnya setelah direkap ternyata per kabupaten itu memang masih banyak madrasah mungkin yang belum memenuhi standar ya, atau misalnya dari 24 pertanyaan tersebut mungkin sebagian besar belum terpenuhi seperti itu Mas Rigil. Kira-kira nanti mungkin apakah akan ada tindak lanjut yang bagaimana kepada madrasah tersebut dalam hal apakah diberikan semacam bantuan atau mungkin sanksi ataupun mungkin hal-hal lain mungkin yang perlu dilakukan selain pembinaan agar supaya isian-isian pertanyaan di EMIS itu bisa terpenuhi dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi sejauh ini yang disampaikan juga bahwa adanya data-data yang lebih valid terkumpul ini akan menjadi bahan untuk advokasi Pak untuk di kewilayahan maupun di level kota kabupaten hingga provinsi. Nah, kami sejauh ini belum ada pembicaraan lebih detail dengan Kementerian Agama, apakah itu sanksi atau apa, tapi dari beberapa pertemuan ini memang kami melihat mitra-mitra non pemerintah Kemenak, kami melihat Kemenak sangat fokus untuk sanitasi madrasah dalam perencanaan di beberapa tahun ke depan, tidak hanya terkait dengan bimbingan teknis, tapi sepertinya dukungan lain juga seperti itu Pak. Nah, memang setiap pertemuan kami selalu berusaha mengingatkan untuk pemicuan dari madrasah, artinya madrasah bisa melihat apa-apa saja sumber daya yang sudah dimiliki oleh madrasah dan bisa dipergunakan untuk peningkatan kondisi sanitasinya seperti itu. Nah, tentunya pertanyaan ini tidak hanya menjadi monitoring di level pusat, tapi juga bisa monitoring di level sekolah sendiri untuk mengetahui sudah sejauh mana madrasah memenuhi kondisi sanitasinya seperti itu. Jadi karena saat ini memang masih masih dari pusat, tidak seperti Kemendikbud yang sudah dikelola kota kabupaten. Saya rasa ini perlu diskusi lanjut dengan teman-teman di Kementerian Agama bagaimana nanti ke depannya menyikapi sekolah-sekolah yang memang masih butuh support atau dukungan. Hanya saja Pak Saprudin, dari 2 tahun terakhir kami bergabung dengan teman-teman di Kementerian Agama, sudah beberapa BIMTEK yang khusus membahas sanitasi sekolah ini dilakukan. Jadi saya rasa bertahap ya Pak bentuk dukungannya, dan saya rasa ini jadi salah satu fondasi awal untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi awalnya seperti apa. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain, Mas Reza, Mbak Alin, Mbak Sania, kalau ingin menambahkan, dan juga tentu dari Pak Dodi, Pak, kayak misalkan apakah ada sanksi kalau misalkan tidak memenuhi. Halo. Ya.
Silakan, Pak. Izin bertanya, Mas Dodi. Ya, silakan, Mas Taslim. Iya. Mas Taslim ya? Iya. Iya, Ya, iya. silakan. Mohon maaf melalui ini saya menggunakan HP. Pertama, mohon maaf sebelumnya, Mas, terkait sanitasi ini. Saya tadi sering terlempar keluar, jadi tidak tahu pasti ini aplikasi, apakah ada aplikasi tambahan atau bagaimana. Mohon penjelasan kembali. Ataukah ini bagian dari aplikasi di EMIS tentang daftar kesiapan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Kalau iya, ini memang bagus sekali dan kita mendukung sekali sebanyak dari empat item kemarin ya di daftar kesiapan itu 4 butir pertanyaan menjadi 24 butir. Ini mohon penjelasan kembali. Ini di aplikasi yang di mana? Saya kurang paham juga nih. Karena sering terlempar tadi, Mas, mohon maaf. Yang kedua, ini mungkin ke Mas Dodi tentang daftar cek kesiapan proses belajar mengajar itu kan kemarin kita bisa madrasah itu kan ngupload foto-foto yang berhubungan dengan butir-butir pertanyaan yang 4 buah. Sampai sekarang kita tidak bisa melihat hasil apa yang diupload oleh madrasah. Kita hanya kalau sudah ngisi sudah itu dan zonanya hijau atau kuning di daerah tersebut kita berikan izin untuk melakukan tatap muka. Jadi mohon perbaikan di aplikasi, bagaimana kita di provinsi bisa melihat apa lampiran-lampiran yang diupload oleh lembaga madrasah ke dalam aplikasi daftar kesiapan proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Taslim. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan atau dijelaskan oleh teman-teman UNICEF, JAZ, dan SNV itu ada di aplikasi EMIS yang reguler ya. Jadi terpisah dari aplikasi untuk pengisian daftar kesiapan satuan pendidikan dalam menyambut masa pembelajaran ya di 2020-2021. Jadi berbeda. Hanya memang ada beberapa yang saling beririsan ya terkait dengan ketersediaan sanitasi ya dan juga sarana untuk cuci tangan. Ini memang dua hal yang mirip tapi sesungguhnya berbeda. Kalau untuk yang ada di aplikasi EMIS yang tadi ada di menu kelembagaan, kemudian submenu sarana prasarana, kemudian ada lagi di dalamnya submenu lagi ketersediaan air sanitasi. Di situ ada 24 butir pertanyaan yang tadi dipaparkan atau disampaikan oleh teman-teman dari UNICEF dan DAZ dan SNV. Nah, ini memang akan jadi pertanyaan yang sifatnya rutin di dalam setiap periode pendataan EMIS ya per semester. Nah, jadi kita akan tetap mempertahankan pertanyaan-pertanyaan ini untuk diakomodir atau terakomodir di dalam pendataan EMIS karena ini akan digunakan secara rutin atau secara periodik sebagai bahan laporan kita ya secara baik itu dari Kementerian Lingkup Kementerian Agama maupun juga secara nasional untuk dilaporkan ke Badan Dunia yang memang membawahi terkait dengan SDGs ini, badan yang di bawah naungan PBB itu setiap tahun. Nah, jadi diharapkan pengisiannya pun juga semakin lama, semakin baik, semakin lengkap, semakin akurat, apalagi dengan sosialisasi tata cara pengisian yang kita lakukan seperti saat ini, mudah-mudahan semakin bisa membawa kondisi data sanitasi ini menjadi kondisi data yang valid dan akurat. Nah, untuk yang
modul pengisian kesiapan satuan pendidikan dalam masa pandemi kemarin itu memang itu aplikasi yang sifatnya ad hoc atau temporer ya. Memang ada beberapa kendala terkait dengan mekanisme approval yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten maupun Kanwil terkait dengan pengisian daftar tersebut yang dilakukan oleh lembaga. Nanti ini akan coba kami cek lagi. Itu sifatnya itu hanya sementara untuk kebutuhan penanganan di masa pandemi ini menjelang pembelajaran tahun pembelajaran baru, tahun ajaran baru di masa pandemi ini kita diminta untuk menyiapkan modul tersebut. Tapi ini tentu tidak permanen ya, karena mudah-mudahan pandemi ini bisa segera selesai dan semua madrasah, semua satuan pendidikan itu bisa kembali normal melakukan atau melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga modul tersebut nanti tidak akan digunakan lagi. Tapi untuk yang di emisnya, yang 24 pertanyaan tadi itu akan tetap ada karena memang dibutuhkan untuk perbaikan, pembinaan juga terkait dengan sanitasi, ya, fasilitas-fasilitas yang memang seyogianya ada di setiap lembaga, dan juga ini akan menjadi bahan laporan kita ke Badan Dunia. Mungkin itu Mas Taslim ya. Jadi ada di menu tadi Mas Fakhri dari Sulawesi Tenggara di chat menyampaikan itu ada di menu tersebut ya untuk pertanyaan-pertanyaan sanitasi ini. Mungkin Mas Rigel ada yang ingin ditambahkan, Mas? Sudah cukup Pak Dodi ya. Dari teman-teman lain ada? Atau... Di YouTube ada beberapa pertanyaan nih Mas Rigel. Oh iya boleh Pak. Ya, ini kalau boleh saya bacakan ya. Yang pertama nih, apakah toilet yang didata tersebut termasuk toilet untuk guru atau hanya toilet untuk siswa? Karena akan berpengaruh dalam pengisian jumlah. Itu yang pertama. Kemudian untuk terkait pertanyaan terakhir ya, terkait KIE tadi ya, apakah poster pada pertanyaan terakhir itu harus semua ada atau sesuai dengan keadaan? Ya, kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah sumur bor itu masuk ke sumur bor itu masuk ke sumber air apa, Pak? Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan yang masuk lewat YouTube. Mohon penjelasannya Pak Rigil dan juga teman-teman yang lain. Iya. Terima kasih Pak Dodi. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh teman-teman yang lain. Kalau untuk toilet itu semua Pak, tidak melihat mana toilet guru, toilet siswa. Jadi semua toilet yang ada di madrasah itu dihitung jumlahnya. Seperti itu. Sehingga nanti mendapatkan total ya. Ada berapa toilet yang tersedia di madrasah. Dan memang ke depannya pengkategorian itu tidak lagi dilihat apakah itu toilet siswa ataupun toilet guru, tapi hanya segregasi jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan seperti itu. Nah, terkait KIE, ini sesuai dengan kondisi real, berarti apa saja yang sudah ada pada saat ini di madrasah Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi dari pesan-pesan ini apakah semuanya ataupun salah satu ataupun salah dua yang sudah ada dan tersedia, itu saja yang dijawab seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya untuk sumur bor ini tadi ada di pertanyaan nomor awal-awal, seingat saya. Ini. Sumber air yang terkait dengan sanitasi ya. Jadi ini di sumur pompa. Tidak Pak, saya tidak salah di sumur pompa. Nah, pompa adalah sumber air sumur bor atau air tanah lapisan dalam. Biasanya lebih dari. Jadi ini yang ada di pertanyaan nomor 1 dan pilihan jawabannya masuk ke kategori yang C, yang pompa. Seperti itu Pak Dodi. Teman-teman, ada tambahan? Yep. Mungkin ada lagi Bapak Ibu?
yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan? Ini. Mungkin dari saya gini, Mas Rigil ya, yang dan juga mungkin Pak Reza masih bergabung nggak terkait dengan pengolahan datanya ya. Kan kemarin itu pada saat penyusunan profil sanitasi madrasah, kita mendapatkan ya rumus-rumus ataupun formula-formula dan format-format tabel yang mungkin baku ya dari teman-teman UNICEF, JAZ, dan SNP. Dan ini kita memang agak karena memang waktu itu saya jujur mengolahnya sendiri gitu ya. Nah, mungkin bisa nggak suatu saat nanti kita adakan semacam BIMTEK atau apa ya terkait dengan pengolahan dan analisis data sanitasi ini, Mas Rigil ya, karena kita tentu tidak selamanya bisa menyerahkan terus ke tim dari UNICEF dan JAZ. Di internal Kementerian Agama pun juga diharapkan bisa melakukan itu dan dengan standar yang memang sudah baku gitu. Mungkin bisa ada proses alih knowledge ya, transfer of knowledge-nya dari teman-teman ke kami di internal, termasuk yang mungkin teman-teman Kanwil atau kabupaten kota yang bisa menganalisis untuk lingkup di internal masing-masing gitu, di wilayah masing-masing. Memungkinkan nggak seperti itu, Mas Rigil? Wah, dengan senang hati Pak Dodi. Memang karena kemarin itu hasil yang terakhir yang diprofil itu kan memang baru dari 12 pertanyaan ya Pak. Dan kami dengan teman-teman di sini juga sedang berdiskusi untuk formula baru yang dengan 24 pertanyaan ini seperti itu. Dengan senang hati Pak Dodi, kalau misalkan kami bisa support, akan kami support untuk bisa ada BIMTEK dengan teman-teman di Kemenak Pusat dan juga di wilayah ya Pak. Oke, siap. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ini di wilayah tengah sudah masuk zuhur, kalau di timur malah sudah lewat ini. Baik, kalau tidak ada berarti kami anggap semua sudah clear, sudah jelas apa yang sudah disampaikan oleh tim dari UNICEF dan JAZ serta SNP ya, dari Pak Reza, Pak Rigil, Bu Alin dan Bu Sania. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh teman-teman, dan saya cek di YouTube juga sepertinya pertanyaan yang relevan dengan materi ini sudah tidak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian bisa kita akhiri pertemuan kita pada pagi sampai dengan siang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Reza, Pak Rigil, Bu Alin, dan Bu Sania bisa kita tangkap dengan baik, dan diharapkan tentu ada dampaknya terhadap keakuratan, kelengkapan, ya, ketepatan dalam pengisian atribut data sanitasi madrasah dan juga pondok pesantren, sehingga data yang nanti akan kita hasilkan, kita olah, kemudian kita analisis, itu bisa semakin berkualitas dan tentu bisa mendukung program-program yang terkait dengan perbaikan kualitas sanitasi di satuan pendidikan yang ada di bawah naungan Ditjen Pendis khususnya, Kementerian Agama pada umumnya, dan kita juga bisa berharap bahwa ke depan generasi yang dicetak atau dihasilkan dari lingkungan Ditjen Pendidikan Islam bisa semakin berkualitas dengan kondisi sehat dan unggul ya. Tentu itu yang menjadi harapan kita bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Pak Reza, Pak Rigil, Bu Alin, Bu Sania atas waktunya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para pengelola EMIS di tingkat Kanwil yang hadir melalui Zoom, baik itu para kasih maupun juga para operator. Kemudian juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh operator yang menyaksikan lewat streaming YouTube. Mudah-mudahan apa yang kita
laksanakan pada kesempatan ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan atau acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi dan Terima kasih Pak Rigil semuanya, Pak Reza, Terima kasih. teman-teman semua. Pak Dodi. Ya, Terima sama-sama. kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, para peserta